Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Hanafi Zuwardi SHI MSI dan teman-teman yang saya hormati. Langsung saja di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Bani Umayyah. Perkenalkan, nama saya Oktavini Alfionita, NPM 2103023002. A. Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 630 Masehi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah yang pertama. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Abu Guhafah al-Tamimi, khalifah pertama dari Khulafa ar-Rasyidin, sahabat terdekat Nabi SAW, dan salah seorang yang pertama masuk Islam. Al-Syabiqun Awwalun. 1. Abu Bakar dilahirkan di Mekah 2,5 tahun setelah tahun gajah. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara muslimin. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW. Ia sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Seperti halnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang baru memeluk Islam. Antara hamba dengan orang merdeka dan antara pria dengan wanita. B. Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 640 Masehi. Umar bin Khattab merupakan pengganti Abu Bakar yang pertama kalinya ditunjuk dalam kepemimpinan dan sebagai khalifah Islam. Yang kedua, kepemimpinan Umar Khalafati era Rasulullah atau pengganti dari pengganti Rasulullah berlangsung selama 10 tahun. Pada masa kepemimpinan, Umar sudah banyak ke daerah-daerah yang dikuasai Islam seperti Romawi dan Persia, Syria, Palestina, dan Mesir, sehingga Umar dijuluki sebagai The Seinfeld of Islam. Berikut kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu diantaranya. Yang pertama yaitu pendirian lembaga Baitul Mal berfungsi sebagai laksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap Baitul Mal. Yang kedua yaitu pajak kepemilikan tanah. Yang ketiga yaitu zakat. C. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab.
Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang dikuasainya seperti Balkan, Kabul, Grozny, Kerman, dan Sistan. Khalifah Utsman mengadakan 4 kontrak dagang dengan negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam, yaitu aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Salah satu kebijakan yang dilakukan Utsman terkait dengan perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Memasuki paruh kedua kepemimpinannya, yaitu 6 tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah. D. Ali bin Abi Thalib atau Karamah Wajahah merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Pada masa Ali merupakan masa pemerintahan tersulit yang harus dilampaui karena masa-masa itu merupakan masa yang paling kritis berupa pertentangan antara kelompok. Pada masa pemerintahan Ali juga membentuk politik yang terorganisasi secara resmi yang disebut Surtah, dan pemimpinannya mengatur berbagai prioritas Sahibul al-Sultah. Konsep penetapan administrasi yang dijelaskan dalam surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para pengusaha dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan stafnya. Selanjutnya yaitu nutup. Sejarah pemikiran ekonomi Islam berawal sejak Al-Quran dan hadis ada, yaitu pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW pada abad 1920 Masehi. Pemikiran-pemikiran ekonomi Islam pada masa berikutnya pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, tentu dengan tetap bersandar pada Al-Quran dan hadis. Demikianlah makalah sederhana ini penyusunan yang disampaikan jujur di tengah kekosongan teori tentang ekonomi Islam. Penyusunan tetap berusaha menyajikan supaya tetap layak disebut sebagai karya ilmiah. Namun demikian, penyusunan tetap saja berharap pada masukan konstruktif untuk penyempurnaan makalah ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.